Selamat kepada adik-adik yang telah berhasil menjadi finalis OSK 2022 dan menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Bersama-sama, mari kita saksikan persembahan finalis Olimpiade Sains Park 2022. Halo, selamat sore semuanya. Oke, yuk bisa dinyalakan suaranya. Sudah kakak ini ya, ganti settingnya. Halo, selamat sore. Nah, sampai ini ya. Oke, silahkan bisa dinyalakan untuk mikrofonnya. Selamat bergabung di acara webinar Kuak sore kali ini. Wah, di sini ternyata banyak adik-adik ya yang bergabung. Mungkin di sini bisa dinyalakan juga kameranya ya, biar kita bisa saling kenal. Fatia dari Surabaya.
Sore kali ini selamat bergabung ya di acara Ngobrol Santai Olimpiade Dance Squad 2025. Pak, kali ini Kakak lihat ternyata banyak adik-adik ya yang bergabung. Apakah ada orang tua juga mungkin yang mendampingi atau nonton mengikuti webinar sendiri? Halo, halo, wah, sudah banyak ya yang bergabung di sini. Mungkin biar kita bisa saling kenal satu sama lain, yuk dinyalakan kameranya. Dan juga bisa di-rename ya dengan nama strip garis itu ya, nama strip asal kotanya gitu. Jadi kan kita bisa tahu ya bahwa sore kali ini tuh yang bergabung dari mana saja. Soalnya peserta Olimpiade Sans Kuak maupun sahabat kuak itu banyak banget dari Indonesia ya. Bahkan mungkin ada yang anak Indonesia, siswa Indonesia, tapi berada di luar negeri juga ada. Ini halo, ada yang dari Surabaya, Fatia. Halo, ada Ganesha, Farzam, Kenneth. Nah, untuk peserta yang masih belum menggunakan namanya, bisa diganti ya, di rename dulu seperti Vivo ini ya, Android Bluetooth. Jadi kan ketika kita berkomunikasi nanti bisa lebih enak ya. Oh iya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kita bisa sharing-sharing ya dengan narasumber kita kali ini. Wow. Vivo V2146 ini siapa ya? Kalian dari mana? Aku Kalteng. Wah. Ada dari Batam, ada dari Solo, ada dari Bengkulu. Wow, banyak juga ya. Kebumen juga ada. Wah, ada dari Jawa, ada dari Sumatera ya, ada dari Jogja, dari Pekanbaru, Riau. Keren nih adik-adik nih sahabat kuat, banyak yang semangat ya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang mendampingi di sesi webinar kali ini. Nah, kali ini kita itu akan membahas apa sih? Ada yang sudah tahu belum? Yuk, boleh dijawab langsung ya. Bisa langsung dijawab, dinyalakan mic-nya. Ada yang sudah tahu kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas soal literasi, lebih tepatnya mengasah literasi, menggapai prestasi. Nah, ada yang tahu nggak literasi itu apa? Yuk, boleh dinyalakan. Yang mau menjawab bisa raise hand atau langsung dinyalakan ya mikrofonnya. Afif Kak Kebumen. Wah, iya ini masih ada yang banyak perkenalan nih di kolom komentar. Ada yang sudah tahu literasi itu apa? Ada yang sudah tahu? Yuk, kalau ada yang mau jawab di kolom chat juga boleh loh. Yuk, ada yang sudah tahu literasi itu apa? Ayah, bunda mungkin? Ada yang ingin menjawab? Oke, jadi literasi itu adalah kemampuan untuk membaca, tapi bukan hanya membaca aja ya, melainkan juga memahami maksud dari apa yang dibaca. Nah, lebih tepatnya dan lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Nah, hari ini tuh kita akan mempelajari atau membahas
bersama-sama selama 2 jam ke depan mengenai strategi mengembangkan tahap demi tahap kemampuan anak memahami makna informasi, agar pengetahuannya pun semakin luas. Tuh. Mungkin di sini juga bisa membantu teman-teman semua ya, maupun ayah, bunda, bapak, ibu, guru yang mungkin juga bergabung untuk bisa mendampingi anak-anak ya siswa untuk belajar dan mengasah kemampuan literasi. Oke, wah di sini di kolom chat ada Ganesha menjawab dari Bandung. Literasi adalah kemampuan memahami dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Wow, komplit sekali ya untuk jawaban dari Ganesha ini. Halo Ganesha. Eh, nah, dalam webinar kali ini, Kuak tidak sendiri, tapi bekerja sama dan didukung oleh Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana. Nah, terlaksananya webinar ngobrol santai ini pun berkat kerjasama antara Kuak dan juga Dwi Payana. Narasumber kita kali ini merupakan founder dari Biro Psikologi Dwi Payana, yaitu Ibu Dr. Indun L. Setiono, MPSI Psikolog. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita semua sambut Ibu Dr. Indun. Halo, selamat sore Bu Indun. Halo, selamat sore Bu. Mohon maaf Bu, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Di gambar Ada. sudah bisa. Oke, selamat sore. Ya, baik. Selamat sore Bu. Ya, terus ini apa ya? The house is not open. Oke. Udah ya Bu ya, kedengaran suara saya? Suara saya terdengar Bu? Sudah jelas Bu. Oke. Oke, selamat bergabung untuk teman-teman semuanya. Kali ini ternyata banyak ya Bu, untuk pesertanya adalah sahabat Kuak, peserta Olimpiade Sains Kuak, dan juga didampingi oleh Bapak Ibu peserta. Oke. Terus kita mulainya kapan? Ini belum? Silahkan, sudah dimulai Bu ini. Saya langsung share screen ya untuk ini. Ini pesertanya ada orang tua?
Ada, mendampingi siswanya, putra-putri. Mung- Soalnya tadi ID-nya berubah ya, Mbak? Oke, jadi ini saya mulai atau gimana, Mbak? Pengarahannya gimana sih ini? Halo, selamat sore Bu. Ya, jadi untuk webinarnya tadi juga sudah dimulai ya pada pukul 3 dan kami sudah sempat ngobrol-ngobrol juga bersama peserta webinar Olimpiade Science Quark ini. Nah, di kolom chat ini juga sudah banyak Bu yang bergabung dari beberapa daerah di Indonesia. Ada juga yang didampingi oleh Bapak Ibu gitu Bu. Tapi mungkin banyak yang off cam ya. Sahabat Kuat dan Bapak Ibu yang kali ini ikut webinar, kalau bisa silahkan dinyalakan ya kameranya. Jadi ini saya udah boleh ngomong atau belum, Mbak? Sudah Bu, silahkan Bu. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Indun dari Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana untuk menyampaikan mengenai materi kali ini, yaitu mengasah literasi menggapai prestasi. Oke. Silahkan. Selamat sore Ibu Bapak sekalian dan putra-putrinya. Sore, Bu. Eh, Selamat sore, Ibu. Sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. eh, Sore, Bu. kita Sore. ulas ya. Saya diminta untuk mengulas bagaimana literasi menggapai prestasi. Jadi kalau ini putra-putrinya ini memang senang membaca, diharapkan pemahaman konsep intelektualnya makin kuat dengan banyak membaca karena banyak pengetahuan yang diterima, sehingga konsep berpikirnya semakin lama semakin berkembang dan semakin lama analisanya juga menjadi kuat. Nah, kenapa bisa analisa itu menjadi kuat? Kemudian dia juga pemahaman menjadi lebih berkembang. Saya akan menceritakan prosesnya ya. Karena kan ini adik-adik kan semuanya adalah penggemar membaca majalah Quark. Oke, mungkin halaman pertama, Mbak. Oke. Keuntungannya kalau terampil membaca itu bisa cepat paham isi bahan bacaan. Kenapa? Karena kalau dia itu sering membaca, maka kemampuan vokabulerinya, pemahaman vokabulerinya semakin lama semakin banyak. Jadi kalau kemampuan vokabulerinya semakin lama semakin banyak, semakin dia mudah paham dengan vokabuleri apapun yang dia hadapi. Makanya dia akan cepat paham dengan isi bahan bacaan. Banyak buku atau apapun yang dibaca. Pasti dia kalau pergi kemanapun selalu minta, kalau hari libur biasanya minta diantar ke Gramedia untuk mencari buku.
supaya bisa dibaca dan dia akan haus dengan buku-buku bacaan. Banyak memiliki data atau pengetahuan di luar ilmu yang ditekuni, sehingga wawasannya luas. Jadi misalnya adik-adik itu mendapat pengetahuan dari sekolah, tapi dengan membeli kuart, lalu membaca buku yang di luar dari pelajaran di sekolah, maka vokabularinya semakin banyak dan ilmu yang diketahui juga makin banyak. Kalau ilmunya makin banyak, cepat menangkap data dan paham yang penting dan tidak penting. Ya. Saya juga lihat kalau ada orang yang bikin laporan gitu ya. Kalau bikin laporan tuh lama. Kenapa? Karena dia susah untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk membuat kalimat yang tepat. Tapi kalau dia senang membaca, maka secara otomatis muncullah kata-kata di dalam otak dia. Terampil melakukan analisa dengan data yang tepat. Jadi dia bisa mengkritisi setiap kata dan cepat menemukan solusi pemecahan masalah. Jadi ini keuntungan terampil membaca. Nah, kita next mungkin. Aktivitas di saat membaca tuh sebenarnya sama dengan melakukan aktivitas berbicara. Ya. Jadi kalau sampai ada yang susah untuk membaca, itu biasanya yang saya lakukan adalah mengaktifkan aktivitas otot-otot bibirnya. Jadi bibirnya ada apa? Misalnya, ada yang ngomong, misalnya kata minum. Dia ngomongnya minum. Minum, benar sih. Kedengarannya benar. Tapi pronunciation-nya, artikulasinya nggak tepat. Gitu ya. Jadi untuk membaca, itu yang diperhatikan adalah bibirnya, lidahnya, dan tenggorokannya untuk mengeluarkan suara. Nah, saya pernah menghadapi anak yang lidahnya kaku. Kaku, jadi dia nggak bisa ngomong dengan jelas. Sehingga akhirnya oleh kami lidahnya divibrasi, dilemeskan, supaya dia mudah membunyikan kata. Setelah dilemaskan, dia baru bisa membaca. Ada lagi saya menghadapi anak yang lidahnya itu selalu bergetar. Sehingga kalau dia ngomong untuk mengucapkan satu kata yang benar, itu susah banget. Akhirnya dia sering dibully, dan ketika dia dibully, dia nggak bisa membalas dengan kata-kata. Saking jengkelnya, karena dia remaja ya, saking jengkelnya, jadi dia pukul itu orang yang ngebully. Defense-nya sih muncul, tapi karena dia tidak bisa balas dengan kata-kata, jadi dipukul. Nah, karena dia mukul, maka guru akhirnya menyalahkan dia. Padahal kesalahan awalnya adalah dari teman-temannya yang ngebully. Jadi ibu bapak yang mendengarkan acara ini, tolong memperhatikan gerakan otot-otot bibir. Sehingga dia bisa mengungkapkan kata dengan benar atau kalimat dengan benar. Berbicara sangat bergantung dengan kekuatan dan keluasan gerakan otot mulut, yaitu gerakan bibir, gerakan lidah, dan mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Nah, yang di bawah itu juga mengatakan bergantung pada irama pernapasan. Saya punya klien, jadi dia sudah mahasiswa, orang tuanya mengatakan anaknya nggak suka bergaul, jadi saya belum lihat anaknya, jadi asosiasi saya anak ini memang sosialisasinya yang jelek, emosinya yang jelek, karena tidak bisa bergaul.
Akhirnya saya ketemu, jadi saya bilang sama bapaknya, saya mau ketemu sama anak itu. Anak itu muncul di depan saya, dan ternyata yang membuat dia tidak bisa bergaul bukan karena emosinya. Diawalinya bukan karena emosi, tapi dia berbicaranya kayak orang yang gagap. Diawali dengan kami mengoreksi ya, mengoreksi bagaimana pernafasan dia. Karena badannya sangat kaku. Jadi kami curiga, ini nafasnya bagus nggak sih? Gitu. Nah, ketika kita suruh dia mengungkapkan panjang gitu ya, dia cuman gini, yang panjang, lagi kita contohkan. Terus dia cuman, memang tidak bisa. Sehingga awal dari kita melatih anak itu, bukan bibirnya, bukan lidahnya, tetapi pernapasannya. Kita latih dia untuk dia menghisap nafas yang jelas dari hidungnya, lalu dia harus bertahan, kemudian bertahan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dia harus keluarkan. Apa tujuan kita? Supaya supaya si nafas itu, O2 itu masuk ke dalam otak. Jadi rupanya di dalam otak dia itu kekurangan O2. Oke? Irama bunyi, artikulasi, pengucapan kata. Kalau kita bicara, pasti ada iramanya dong. Nah, kayak saya kan barusan ada iramanya dong, gitu. Itu kan irama ya. Atau kalau kita lagi marah, pasti suara kita keras. Itu disebutnya fonem. Jadi dari suara saja, kita sudah bisa menangkap apakah artikulasi dia itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh aturan bahasa atau belum. Jadi misalnya nih, orang membaca gini, membaca sama dengan melakukan aktivitas berbicara. Benar dia membaca, tapi pronunciation-nya benar nggak? Harusnya kan dia membacanya, membaca sama dengan melakukan aktivitas berbicara. Iramanya berbeda. Dan itu akan berpengaruh dengan kecepatan dia membaca dan kelambatan dia membaca. Kalau dia artikulasinya benar, maka iramanya pun jadi benar. Jadi fonemnya benar. Jadi dua hal ini, artikulasi dan fonem ini, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Oke. Jadi dengan kita mendengar irama dia membaca, kita sudah bisa mendetek dia paham atau tidak dari materi yang dibaca. Sedangkan membaca itu bukan hanya sekedar membunyikan, tapi itu akan dia memaknakan arti dari yang dibaca. Ya. Dan itu bisa dicapai dengan cara apa? Yaitu dengan dia banyak diberi kata supaya dia itu bisa menirukan kata-kata yang diucapkan oleh kata-kata yang dia dengar karena proses meniru, sehingga dia akan melatih gerakan bibir dan lidahnya. Nah, apakah mudah? Tidak. Karena prosesnya di dalam otak, di neurologinya, di sarafnya, itu menjalani beberapa sinaps. Baru dia sampai Broca. Jadi kita mendengar, lalu dari yang dengar kita masuk ke sinaps apa? Ke sinaps, saya nggak hafal namanya. Lalu nanti sampai ke sinaps Broca. Nah, di sinaps Broca itu baru kita ekspresikan apa yang kita dengar.
Jadi nggak bisa kita mudah untuk dia seperti membalikkan telapak tangan. Maka kalau ada anak yang mengucapkannya salah, tolong diperbaiki. Cara memperbaikinya bukan mencubit bibirnya supaya benar gitu ya. Lidahnya disuruh keluar terus nanti dikasih air panas supaya benar, bukan. Tapi anak itu harus melihat muka kita supaya dia melihat gerakan bibir dan lidah kita. Lalu dia harus mendengar ucapan yang benar. Jadi dalam penelitian saya, itu yang saya latih guru. Karena guru PAUD. Kenapa? Karena dari guru PAUD ini loh, dia harus mendapatkan kata-kata yang benar. Jadi ya, Ibu Bapak, waktu saya mengambil penelitian ini, saya latih itu guru-guru PAUD-nya. Sehingga akhirnya dia misalnya kata tahu, itu kan tahu. Jadi dia belajar tuh. Yang sebenarnya orang Sunda itu kan saya di Bandung ya. Jadi yang saya ambil adalah sampel dari guru-guru di Bandung. Yang ucapannya tuh medok. Gitu. Sehingga akhirnya dia tahu gitu. Padahal cuma tahu. Udah beda. Jadi akhirnya kita latih. Dan akhirnya dia latih dengan memanggil tukang tahu dengan tahu gitu. Jadi lucu ya gitu. Nah, itu karena prosesnya seperti itu, maka ibunya kadang-kadang saya memberitahu juga kalau saya memberikan ceramah seperti sekarang ini. Oke? Nah, itu dan untuk bisa menambah kata yang dia bisa lakukan itu sangat tergantung dari jumlah kata yang sudah bisa dia kuasai. Jadi bukan berarti dia harus 2 tahun diajarkan membaca. Percuma. Penelitian saya saja, saya mau menggunakan anak usia 4 tahun. Ternyata hasilnya tidak berbeda. Tidak bisa anak umur 4 tahun kita paksakan untuk mengucapkan kata persis seperti yang harus dia ucapkan. Akhirnya saya skip data itu, bukan saya skip tapi saya gunakan dan untuk membuktikan bahwa tidak bisa. Karena ada tingkat kematangan juga. Nah, baru setelah tingkat kematangan, saya ambil lagi yang usia 5 tahun. Dan yang 5 tahun itu lebih mudah dan bisa diperbaiki ucapan-ucapan yang masih salah. Ya. Karena di usia 5 tahun, 5-6 tahun, mereka sudah mempunyai jumlah vocabulary yang bisa dia ucapkan lebih banyak dibandingkan yang usia 4 tahun. Di sisi lain, kematangan otot, bibir dan lidah dan tenggorokannya ini juga sudah berkembang lebih matang. Oke? Next. Membaca mengerti materi bacaan. Jadi tidak sekedar hanya mengucap. Jadi mengerti kata dan kalimat yang dibaca, diawali kalimat disertai gambar. Kenapa mesti gambar? Karena anak usia PAUD dan kelas 1 SD itu pemikirannya masih konkret, bahkan operasional. Artinya ada suatu gerakan. Jadi kalau dengan gambar, paling tidak dia tahu, oh prosesnya begini. Jadi waktu pertama kali Quark berdiri, saya diminta oleh Ibu Sani membantu. Saya langsung membantu kepada para penulisnya. Jadi saya bilang, level 1 dan 2 itu banyak sekali kata-katanya. Saya bilang nggak bisa begini. Kalau untuk kelas 1, 2, level 1,
itu sebaiknya dalam bentuk gambar. Jadi tulisannya hanya sedikit, anaknya belajar membaca dan mengerti dengan melihat gambar. Gitu. Jadi saya setuju banget waktu Ibu Sani bilang, bisa nggak Bu, saya memberikan pengertian sains melalui komik? Bisa. Jadi beliau akhirnya mengeluarkan majalah Quark ya untuk sains. Jadi supaya anak-anak dari awal itu sudah tertarik dengan sains. Oke? Mengerti isi dari suatu uraian dari materi yang dibaca. Jadi ada gambarnya. Jadi dia mengerti melalui gambar itu. Jadi sebetulnya harus ada perbedaan level 1 di Quark, level 2 dan level 3. Nah, di level 3 itu mulai kalimat dan kata-kata lebih banyak dibandingkan gambarnya. Tapi kalau di level 1 itu masih sangat sedikit, sangat minim. Level 2 mulai ada tulisan yang lebih banyak, dan level 3 itu sudah mulai gambarnya agak sedikit. Mengerti isi diawali mengerti kalimat, lalu mengerti alinea, kemudian suatu cerita pendek. Gimana kita bisa melihat bahwa anak itu paham dengan apa yang dibaca? Dia diminta untuk menceritakan kembali dari materi yang dibaca dengan kata-katanya sendiri. Tapi tidak boleh mengurangi arti dari apa yang dibaca. Saya pernah dapat anak SMA, ya, terus dia mau masuk sekolah yang baik, tidak diterima karena soal-soal tesnya itu banyak berkaitan dengan problem solving, sementara dia problem solvingnya. Jadi waktu saya tanya, dari sekian soal, kamu itu bisa menyelesaikan berapa persen? Terus jawabnya, 50% kali, katanya gitu. Wah, kalau 50% udah pasti dapat angka 5 ya, berarti dia nggak diterima kan? Kenapa kamu bisa begitu? Karena banyak yang stuck dengan soal-soalnya. Kok bisa? Kan kamu pada sekolah yang sama. Artinya dia sekolah lab school itu kan banyak ya di Jakarta. Ada 3 atau 4 cabang. Nah, dia di sekolah dari lab school juga, tapi di tempat yang bukan di Kebayoran. Dia ingin masuk di Kebayoran. Jadi aku bilang, kan sama. Jadi kalau kamu sampai tidak bisa, kalau kamu sekarang misalnya ada soal tidak bisa, apa yang kamu lakukan? Terus dia bilang, saya sambil mikir, sambil main HP, terus saya balik lagi gitu ya. Akhirnya terlupakan dia. Iya. Jadi selama ini dia hanya menghafal soal dan menghafal jawabannya. Prestasinya bagus? Bagus. Karena di ulangan dia bisa dapat nilai baik. Tapi terproseskah untuk mengerti dari apa yang dia baca? Tidak. Akhirnya saya latih. Karena saya pikir dia bukan bodoh. Dia pandai. Karena nilainya bagus-bagus kan. Jadi berarti dia punya potensi-potensi yang baik. Lalu saya minta dia membaca. Waktu itu bahasa Indonesia. Kamu baca, setelah kamu baca, kamu jelasin ke aku. Apa yang kamu baca? Ceritanya bagaimana? Jadi kamu baca, kalau sudah selesai, kasih tahu, nanti baru saya mendengar apa yang kamu baca. Dia cepat membacanya. Udah apa? Oke, silakan ceritakan. Nah, pada waktu dia menceritakan, bukunya saya suruh tutup, lalu dia kenapa?
Karena dia berusaha mengingat-ingat kata-kata yang ada di buku cerita itu. Ini yang tidak boleh. Berarti dia tidak paham isi cerita tersebut. Saya bilang, kan saya nggak minta cepat-cepat kamu selesaikan baca. Saya minta kamu mengerti isi bacaan, baru kamu cerita sama aku. Dia mengulang kembali dengan buku yang beda. Lalu dia membacanya agak lama, dan mungkin ada yang diulang, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting saya minta dia mengerti apa yang dia baca. Nah, setelah dia mengerti apa yang dia baca, baru dia ceritakan apa isi buku itu dengan kata-katanya sendiri. Begitu dia bercerita, saya baru bilang, ini yang namanya kamu belajar. Jadi kalau kamu sampai mengerti isi dari kalimat itu, isi dari cerita itu, berarti kamu belajar. Oke? Kemudian pengukuran anak bisa membaca yaitu dengan anak menjelaskan materi yang dibaca dengan kata-katanya sendiri. Untuk kelas 3-4 SD, anak masih perlu dirangsang dengan pertanyaan. Karena kelas 3-4 SD, dia mulai belajar mengkaitkan yang dia baca dengan apa yang sudah dia ketahui. Dia akan memunculkan pengertian dari yang dia baca dengan materi yang sudah dia kuasai. Jadi untuk dia bisa mengkaitkan itu, maka dibutuh rangsangan pertanyaan. Supaya dia berpikirnya kepada informasi tadi dan materi yang sudah dia kuasai. Jadi dia harus dan dia harus bisa menguasai materi yang penting yang harus dia kuasai. Anak tidak boleh menghafal kata-kata yang sudah dibaca, tetapi mengerti dari kata-kata yang sudah dibaca. Jadi waktu pandemi, ya. Waktu pandemi itu saya di Payana melakukan lomba literasi. Standarnya bukan dia bisa baca dan mengucap, bukan. Yang pertama mungkin iya, kelas 1, kelas 2 SD, jadi pakai level juga. Kelas 1, kelas 2 SD itu kami menuntut untuk dia bisa membaca persis seperti apa yang harus dia ucapkan. Oke. Kemudian kelas 3-4 dia membaca dengan adanya pertanyaan, dia bisa menjawab dengan baik. Kelas 5-6 kita menuntut dia bisa menceritakan apa yang sudah dia baca dengan kata-katanya sendiri. Jadi setelah selesai SD, dia harus bisa cepat berkembang dengan konsep pemikiran yang jelas. Artinya dia bisa mengembangkan konsep pemikirannya dengan jelas. Oke? Next. Strategi mengerti isi bacaan tepat dan benar. Membaca dengan artikulasi pengucapan kata dan dengan intonasi yang tepat dan benar, itu akan mempercepat dia paham dari apa yang dia baca. Mungkin ibu bapak ingat atau adik-adik ingat kalau kita misalnya harus menghafal sesuatu, maka kita baca berulang-ulang supaya nempel. Oke, kalau itu memang harus dihafal. Seperti misalnya kuliah di kedokteran, pelajaran biologi, itu harus dihafal. Tapi ada kalimat-kalimat yang bersifat sosial, itu dihafal juga kata-katanya. Enggak
perlu. Bukan itu. Maksud orang harus membaca itu bukan itu. Tetapi dia harus paham dan ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Dari teorinya mengatakan, kalau dia membaca dengan artikulasi pengucapan kata dengan intonasi yang tepat, membaca satu kali telah mengerti penjelasan dan uraian materi bacaannya. Karena iramanya, fonemnya itu mengikuti fonem artikulasi yang benar. Oke. Paling tidak berpikir beberapa menit, menguasai konsep yang diuraikan dari materi yang dibaca. Jadi nggak usah berlama-lama. Oke. Cara mengukurnya dengan anak diminta untuk menjelaskan isi materi yang baru dibaca tanpa mengurangi dan menambah-nambahkan pengertian. Jadi pengertiannya yang diukur. Karena untuk artikulasi dan sebagainya harusnya sudah diukur pada waktu dia kelas 1, kelas 2 SD. Kelas 3, 4 dan seterusnya itu udah terkait dengan terkait dengan pengertian. Untuk kelas 5-6 SD, anak akan mampu menceritakan kembali penjelasan dari isi bacaan. Nah, yang sering kali muncul adalah anak-anak membaca dalam hati. Oke, yang penting dia mengerti. Tapi jangan lupa, anak-anak harus juga belajar mengekspresikan ide pikirannya supaya dia bisa mengkritisi apa yang dia ekspresikan itu sudah benar atau salah. Jadi kalau dia masih bercerita dengan bahasa yang cuman berapa kalimat, gitu ya, itu nggak usah ditertawakan. Karena dia masih kelas 3 SD. Pasti dia akan menguraikan dengan 3-5 kalimat. Misalnya gurunya mengatakan gini, oke, silakan baca itu, lalu Anda ceritakan kembali. Lalu dia cuma menguraikan 5 kalimat, atau bahkan 3 kalimat. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah kelas 6 SD, kelas 5 SD, barangkali tuntutannya harus berbeda. Oke? Gitu ya. Bahkan kalau saya waktu di Payana bikin pertandingan literasi itu, yang SMP mereka harus membuat sajak. Bukan sajak. Mereka harus membuat pidato. Jadi dia harus bisa menguraikan, tata bahasanya benar, kata-katanya benar, ucapannya benar, dan pidatonya itu isinya baik. Kita minta itu. Kemudian yang SMA, kita minta dia mengarang. Jadi tuntutan kita bukan dia terus nggak bisa baca terus harus membaca, bukan. Tapi pemahaman konsep dia yang kita ukur, kalau dia berkembang bagus, konsepnya itu berkembang dengan baik, maka berarti anak ini sering membaca. Oke, jadi membaca itu bisa mengembangkan konsep intelektual dia. Next. Udah habis ya, Mbak? Keuntungan banyak membaca bisa memunculkan ide dan analisa yang tajam. Membuat naskah dengan ide-ide pikiran berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dari hasil banyak membaca buku. Jadi maksud aku di sini, kita mudah memunculkan apa ya yang perlu saya ceritakan tentang kebutuhan masyarakat, misalnya tentang psikologi. Apa ya kebutuhan masyarakat tentang psikologi, tentang perkembangan anak. Harus diapakan ya anak itu. Kalau saya nggak jarang membaca, nggak mungkin muncul ide-ide itu. Misalnya dulu ya saya sempat
melakukan iseng nih, bikin acara untuk membaca. Nah, jadi ada suatu bacaan, terus saya bilang sama anak-anak, tolong dari bacaan ini kamu mau bertanya apa? Dari apa yang diuraikan. Jadi misalnya, kebayang saya kalau misalnya dia belajar sains, lalu dia harus bikin pertanyaan, coba uraikan mengenai macam-macam bentuk daun, atau coba uraikan proses perang Majapahit, gitu ya. Jadi di sini dia hanya kalau dia banyak membaca, idenya akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau dia jarang membaca, dia akan sulit sekali menemukan kata. Untuk mengkaitkan antara satu kata dengan kata lain atau satu kalimat dengan kalimat lain, dia akan sulit sekali. Jadi kalau kita kembali kepada kurikulumnya Merdeka Belajar, justru Merdeka Belajar itu diawali dengan dia harus bisa membaca dan dia harus bisa menunjukkan ide-ide kreatifnya. Gitu. Supaya apa? Dari ide-ide kreatif yang dari hasil bacaan atau dari hasil pikirannya sendiri, itu akan mempermudah dia memunculkan pemikiran yang kreatif dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Oke? Pengetahuan yang banyak akan dapat memunculkan banyak ide inovatif. Yang tidak terpikirkan oleh orang lain akan muncul suatu ide yang inovatif tadi. Pengertian terhadap setiap buku yang dibaca akan mempertajam kemampuan berpikir analisa. Jadi, pasti pada saat kalau dia sering membaca, pasti antara satu alinea yang dia baca untuk dikaitkan dengan alinea yang dia baca berikutnya, itu dia akan berpikir apa ya hubungannya antara analisa satu, antara alinea satu dengan alinea dua. Dan kenapa penulis ini berpikiran, jadi muncul critical thinking-nya di dalam menjawab apa yang menjadi dia, yang membuat dia menjadi tanda tanya besar. Dan itu langsung dia akan mencari teman-temannya untuk berdiskusi tentang hal-hal semacam ini. Dan itu akan menunjukkan kecerdasan dia. Oke? Kemampuan analisa yang tajam akan membantu ia menemukan solusi pemecahan masalah. Jadi ya memang pada waktu pandemi itu kerugiannya adalah mahasiswa tidak bisa praktek langsung karena tidak diizinkan untuk bertemu di dalam suatu perusahaan misalnya. Itu akan menghambat banget. Tapi di sisi lain, kalau teman-temannya itu kreatif, maka dia akan nge-zoom dan akan berdiskusi mengenai teori dan aplikasi. Gitu ya. Itu kalau dia memang banyak membaca. Tapi kalau enggak, ya udah tergantunglah, terserah dosennya lah gitu. Kan sayang ya. Karena untuk dia berekspresi ide pikiran inovatifnya itu dimunculkan dari pengetahuan yang cukup banyak. Oke, next. Udah kayaknya ya. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa literasi itu dapat menampilkan prestasi, ya prosesnya yang tadi saya cerita itu. Ya, jadi menjadi proses untuk bisa berprestasi. Konsep pemikirannya yang kita kembangkan. Dengan konsep yang tinggi, dia akan bisa memunculkan ide-ide yang baru. Oke, mungkin ini saja dulu untuk pengantar, barangkali kita bisa kembangkan dalam tanya jawab. Silakan Mbak Seli.
Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Dari penjelasan barusan bisa kita pahami ya mengenai tahap-tahap untuk membangun kemampuan mengasah literasi anak gitu mulai dari masih PAUD hingga anak itu nanti di setiap jenjang pendidikan SMA dan nanti bisa merasakan manfaat dari literasi itu dan bisa membangun ide inovatif dan juga analisisnya juga. Nah, di sini di kolom komentar sudah ada Bu satu pertanyaan. Mungkin kita jawab dulu untuk pertanyaan ini, baru selanjutnya kita buka sesi tanya jawab langsung begitu boleh Bu? Monggo, silakan. Terima kasih Bu. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu Yuti dari Yayasan Melati Jakarta sering membina kelompok PAUD. Ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Indun. Nah, baik silahkan Bu. Oke, baik, terima kasih kepada moderator Ibu Seli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Indun yang saya cintai, kebetulan kami juga sering nih bersama-sama beliau. Tapi saya tidak puas-puasnya ingin menggali apa yang ilmu yang beliau miliki begitu. Nah, kebetulan ini Bu Indun, seperti Bu Indun ketahui bahwa saya juga suka diminta untuk membina kelompok PAUD. Nah, mungkin yang Ibu Indun jelaskan itu saya menjadi terbuka sekarang ya, punya insight bahwa oh seperti itu ya. Jadi kalau anak dalam prosesnya sampai dia bisa membaca dan mengucapkan kata-kata. Tapi mungkin saya mau flashback ke belakang Bu Indun. Karena kalau PAUD itu kan rentangnya mulai dari 3 sampai 5 sampai usia sekolah. Nah, begini Bu Indun. Jadi di bawah di lapangan itu seringkali ada ini terutama di bina kelompok balita ya. Itu begini, kalau ngajarin ngomong anak jangan suka ikut-ikut cadel gitu loh. Ya. Betul. Jadi kalau bilang mau susu ya bilang susu, jangan mau minum sehingga anak tuh terbiasa seperti itu. Ini peyutnya lapei. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya orang tua mengikuti omongan anak itu supaya menarik begitu, supaya anak memperhatikan bahwa ibunya penuh perhatian juga kepadanya. Nah, eh, pertanyaan saya adalah ketika mendapat penjelasan Bu Indun barusan, apakah seperti itu juga nanti akan mempengaruhi artikulasi dia gitu? Perkembangan fisik dari bibirnya dan sebagainya. Ataukah itu akan hilang dengan sendirinya ketika anak memang sudah masuk sekolah PAUD dan terbiasa mendengarkan bahasa-bahasa yang baik dan benar begitu ya. Jadi saya khawatirnya kalau misalnya memang dididiknya dari awal kan katanya kalau PAUD itu dari 0 sampai 3 tahun, 5 tahun usia sekolah. Jadi apakah kalau udah terbiasa untuk bahasa cadel-cadel seperti itu akan mempengaruhi juga walaupun misalnya fisiknya itu memang benar gitu atau normal gitu. Nah, itu pertanyaan saya Bu Indun supaya kalau saya membina lagi ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa meluruskan pendapat-pendapat yang salah. Terima kasih Bu Indun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuti atas pertanyaannya. Justru sebetulnya materi ini tidak hanya untuk guru, tetapi untuk orang tua. Kita jangan lupa bahwa anak itu kan di usia tersebut belajarnya dengan imitasi. Kalau imitasinya itu diulang-ulang, akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan, kalau dia nanti masuk PAUD, 3 tahun, di usia 3 tahun dia masuk PAUD, dia akan gerakan mulutnya itu sudah sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Jangan sampai ini menjadi habitual, sehingga pada saat mau dirubah oleh guru, itu lebih sulit dibandingkan anak yang baru belajar bicara. Gitu, Mbak. Jadi menurut saya, ini mungkin Ibu Yuti kan juga sering
melakukan pengabdian masyarakat ya Bu, Emang kalau pagi memberi nama Mbak dan bisa ya, Pak? sebagainya, tolong Ibu kasih masukan kepada mereka. Oke. Artinya, karena untuk bahasa tuh Bagaimana? jalannya kan panjang ya. Dari dia mendengar, lalu dia meniru, di dalam prosesnya untuk meniru itu, lalu dia keluarkan, itu jalannya panjang di saraf itu. Sehingga takutnya saya nanti dia kebiasaan tersebut, yang akhirnya dia membaca dengan tidak sesuai dengan artikulasi yang sebenarnya. Oke? Jadi kalau kenapa orang Indonesia, bahkan kata anak saya di Makassar, teman-temannya itu banyak meleskan anaknya itu untuk bahasa Indonesia, bukan untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya oke. Nah, karena kalau bahasa Inggris itu selalu pengajarnya itu memikirkan tentang pronunciation. Nah, sedangkan orang Indonesia, guru bahasa Indonesia tidak mempersoalkan pronunciation. Itu yang menyebabkan dia lebih mudah mengerti bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya dia dikursuskan. Repot. Saya dapat pasien yang anak SMA yang dia buku pelajarannya bahasa Indonesia tapi dia nggak ngerti bukunya karena dia bisanya bahasa Inggris. Kebayang nggak? Repot banget itu. Jadi setiap kata dia nanya sama ibunya, ini artinya apa? Padahal itu bahasa Indonesia. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan puas Bu Ya. Yuti. Jadi bisa diperbaiki ya Bu Indun, kalau bisa. ada yang khawatir ini apa guru ataupun orang tua tuh bertanya, bisa dibetulin nggak sih seperti ini gitu. Bisa Bu. Sekarang Bisa ya, misalnya gini Bu. latihan. Misalnya huruf B, P, M ya. Itu kan Ah, dari bibir ya. ya, Kita latih dia gini. ya. Jadi supaya permainan bibirnya, dua bibir ini, itu sesuai dengan apa yang harusnya dia ucapkan. Oke. Tuh. Ya, Ya, ya. oke Bu Siap. Yuti. Terima Makasih kasih. ya Bu Indun. Yuk. Terima kasih Ibu Yuti dan Ibu Indun. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bisa langsung ya. Oh, ini ada di chat lagi. Mungkin saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Dan itu nanti satu pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Indun. Setelah selesai satu pertanyaan, baru ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi bisa langsung mendapatkan jawaban per pertanyaan gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama ini ada Ganesha di kolom chat. Kemudian selanjutnya tadi ada dari Kebumen, Afif Kebumen. Ya, ada satu lagi mungkin. Oke, kita mulai 2 dulu ya. Yang pertama, pertanyaan dari Ganesha. Selamat sore. Saya mau bertanya bagaimana saran Ibu mengenai strategi pendampingan anak berliterasi yang baik dalam era AI generatif ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaannya saran Ibu mengenai strategi pendampingan anak berliterasi yang baik dalam era AI, Artificial Intelligence Generatif saat ini. Kalau pendampingan itu pertama kan kita mengajarkan pengucapan kata ya, artikulasi tadi kan. Jadi kalau kita mau mendampingi supaya dia bisa mengerti dan mengucapkan dengan baik, setiap yang dia lakukan kita ucapkan. Kamu lagi apa? Oh, lagi naik tangga. Makan apa itu? Oh, kamu makan tempe goreng ya? Nah, ini tempe goreng warnanya coklat. Jadi dia lihat tempenya, dia makan, dia rasakan, lalu dia dengar itu namanya tempe. Itu akan lebih mudah. Saya melihat itu dari anak saya membina bicara anaknya. Jadi setiap langkah yang dia lakukan, kita ucapkan dia lagi apa. Karena dia lakukan, saya sih berpikirnya, oh
ini kaitannya sama Piaget. Perkembangan berpikir sensori motorik. Dia akan lebih cepat paham kalau itu dia lakukan. Tinggal masalahnya harus dia ucapkan. Gitu kan? Nah, jadi diucapkannya dia mendengar apa yang kita katakan, lalu dia belajar untuk mengucapkannya, kemudian dia rasakan. Apa itu rasanya tempe? Oh, yang begini namanya tempe. Dia lihat bendanya. Gitu. Jadi kalau mau melakukan literasi, jangan literasinya dulu, tapi artikulasi ucapannya dulu. Kan anak umur 3 yang tadi Ibu Yuti bilang 3-5 tahun kan belum membaca. Membaca itu kan harus didampingi juga dengan pengamatan bentuk. Bentuk-bentuk huruf dan sebagainya. Tapi yang penting artikulasi dia harus bagus dulu gitu. Supaya nanti kalau udah dengan tulisan, dia dengan mudah bisa mengucapkan dengan gitu, Pak. Bapak ya, Ganesha tuh laki kan ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Artinya ini Bu, kalau Ganesha ini sepertinya peserta Olimpiade Sains Square gitu. Mungkin orang Oke. tua yang mendampingi juga. Oke, Bagaimana oke. mungkin Ganesha atau Bunda, Mama yang mendampingi atau ayahnya, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas? Mm-mm. Tapi kalau sudah SD gitu ya, ya dia paling tidak 1 hari bacalah misalnya 1 alinea gitu. Baca dengan suara keras, terus nanti intonasi irama membacanya itu dikoreksi. Terlalu cepatkah? Terlalu pelankah? Gitu. Karena saya pernah dapat anak kelas 3 SD, dia mengucapkan kata bermain tuh bermain. Jadi bukan bermain, tapi bermain. Itu kan udah artikulasi yang salah gitu ya. Itu yang harus diperbaiki. Oke, mudah-mudahan puas Ibu atau Bapak Ganesha. Bu, iya, terima kasih Bu. Mungkin kan Ganesha ini usia SD sudah ya Bu. Jadi mungkin bisa dilatih dengan tadi ya membaca alinea dan diperhatikan untuk intonasi, artikulasi dan cara membaca yang benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Afif Kebumen. Ya. Halo, saya mau bertanya bagaimana cara agar cepat memahami literasi. Terima kasih. Bagaimana cepat Memahami literasi. Oke. Anda mulai dengan belajar, dengan membaca, dengan intonasi yang benar. Kalau intonasinya benar, berarti ucapan artikulasinya benar. Intonasi benar. Mulailah, kan tadi kan, fonem sama dengan artikulasi. Jadi irama yang dia ucapkan itu artikulasi yang diucapkan itu akan memunculkan bunyi sesuai dengan cara dia membacakan artikulasi itu, kata-kata itu. Jadi kalau bagaimana dengan kalau ini sudah terbiasa, nanti lama-lama Anda bisa cepat, tapi cepatnya itu cepat yang standar. Jangan terlalu cepat. Mau tidak mau, kalau ingin cepat mengerti, itu membaca dengan kecepatan yang standar. Saya waktu itu penelitian saya 1 kalimat dengan 3 kata itu paling tidak 3 detik. 1 kalimat. Ya, 1 kalimat dengan 3 kata, pengucapannya itu 3 detik. Jadi kalau mau melatih, misalnya ini ada guru gitu ya, kalau mau melatih adalah kita harus punya standar juga. Kita bikin dulu kalimatnya dan kalimat itu kita baca itu berapa detik. Tapi dengan membaca yang benar. Nanti kita latihkan kepada anaknya, dia harus bisa sampai 3 detik itu. Gitu. Berarti dia udah membacakan artikulasi yang benar. Oke? Afif? Ada pertanyaan lagi? Ya, di chat. Oke, terima kasih Bu.
Mungkin di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Indun. Silahkan bisa raise hand ya. Ini udah ada nih, Fatia. Fatia. Oke, silahkan Fatia. Fatia Aziza M. Silahkan langsung ini, mau bertanya langsung atau di kolom chat? Fatia, mana? Iya. Tiga kata dari satu kalimat maksud dari tiga kata dalam satu Oh, kalimat gitu jadi mungkin. misalnya Bapak pergi ke kantor. Tiga kata kan, Bu? Ya, Kalimat. Jadi saya dulu waktu penelitian bikinnya begitu. Jadi saya bikin 20 kalimat dengan satu kalimat itu tiga kata. Jadi kalau mau mengajarkan anak untuk bisa mengucapkan dengan benar, cukup dengan satu kalimat tiga kata. Nah, saya waktu itu dapat kritikan dari speech therapy. Dia mengatakan bahwa awal anak itu mengucapkan kalau bisa huruf vokalnya itu ada di tengah. Jadi misalnya kata ibu, maka vokalnya ada di awal kan, ibu, konsonannya di tengah. Nah, itu sebaiknya tidak. Di awal anak belajar literasi itu dengan cara setiap kata vokalnya itu di tengah. Kenapa kita nggak bisa melatihnya? Jangan, kalau yang saya dapat lagi, kenapa kita melatihnya tidak dengan vokal dulu mereka baca, misalnya A, I, U, E, O, kemudian dengan konsonannya? Menurut teori itu mengatakan bahwa itu berat. Makanya kalau mau melatih dengan A, I, U, E, O, itu disertai dengan konsonannya. Jadi konsonannya kalau bisa tidak berdiri sendiri. Jadi ini saya lihat ya, cucu saya ini baru masuk taman bermain. Setelah sekolah, tiba-tiba dia ngomong gini. Dia mengucapkan A, 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 Pi, Pi, Pi. Jadi mestinya A, I, U, E, O kan. Tapi dia A, 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 Pi, Pi, Pi gitu. Jadi dia sedang apa namanya babbling, bukan babbling ya, namanya apa? Babbling. Dia babbling untuk melatih ucapan kata-kata itu. Jadi sebenarnya sekolahnya ingin menerangkan ada A, I, U, E, O, tapi disertai dengan huruf konsonan. Itu bisa dilakukan begitu. Oke? Mudah-mudahan terjawab, Bu. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Mari silahkan Bapak Ibu atau sahabat kuak di sini mungkin ada pertanyaan lagi mungkin mengenai membaca atau mungkin ada tantangan saat mengajar di kelas ya terkait literasi ini bisa. Ya. Kenapa kok itu, Ibu, apakah ada hubungan bisa Ustaz membaca? Adyaksha. Ibu, apakah ada hubungannya bisa membaca saat usia TK dengan minat literasi setelah dewasa? Jadi seperti agak malas membaca. Oke, justru ini tantangan aku, Bu. Kenapa saya tesisnya mengambil terkait dengan literasi ini. Aku melihat ada anak usia 2 tahun dilatih membaca. Pada faktanya, dia di usia di kelas 1 sampai kelas 2 memang membacanya lancar. Tapi setelah kelas 3, di mana bacaan itu kata-katanya bervariasi,
Nah, di situ dia mulai mengeja. Mengeja ini tidak diperbaiki karena dianggap ya dia udah bisa membaca. Mengeja itu bukan membaca. Mengeja itu dia masih berpikir ini huruf bunyinya gimana. Jadi kalau dia masih memikirkan bunyinya gimana, maka dia tidak akan paham dengan apa yang dia baca. Oke. Saya pernah dapat anak SMA. Ya. Saya bilang, kamu ada apa sih gitu ya? Karena saya biasanya saya anggap dia sebagai teman. Aku susah baca. Masa sih? Iya, benar. Oke. Sekarang gini deh. Kamu latih membaca di rumah dengan suara keras. Perlahan tapi benar, saya bilang. Baca ya setiap hari ya. Tidak usah banyak, satu alinea saja. Kan satu alinea mah cuma berapa menit kan ya. Nah, minggu depan kamu ketemu saya. Saya ingin lihat cara membaca kamu. Terus dia datang. SMA nih kelas 1 loh. Terus dia datang dengan tersenyum. Gimana kamu? Aku nggak bisa baca, Bu. Yang benar ah. Iya, bacaku mengeja. Saya kasih buku bacaan. Coba kamu baca. Benar. Dia memang mengeja. Jadi, makanya kenapa dia seringkali nilainya jelek? Karena apa yang dia baca tidak dia mengerti. Jangankan isi bacaan, pertanyaan yang dia harus jawab itu juga mungkin dia tidak mengerti pertanyaan ini arahnya kemana. Makanya akhirnya dia mendapat nilai yang tidak bagus. Saya tanya, kamu waktu TK bisa baca? Bisa. Terus menjadi mengeja itu kapan? Setelah kelas 2 SD. Karena kalimat-kalimat kata-kata yang ada di bacaan kelas 1-2 SD itu masih mudah. Masih sama dengan, jadi kata-katanya itu masih tidak, kan kayak misalnya, ini si Didi sekolah, si Didi, gitu kan. Jadi itu mas kata-kata yang memang huruf konsonannya itu ada di depan. Tapi kan kalau sudah kelas 3, tidak hanya itu kan. Tidak semua konsonannya itu ada di depan kan. Nah, di situ dia mengalami kesulitan. Bibirnya, artikulasinya yang tidak terbiasa, yang dia tidak luwes untuk membacakan dengan konsonannya itu tidak di depan. Nah, ini akan mengganggu cara dia membaca. Jadi kalau dia misalnya mengeja, maka dia masih memikirkan ini bunyinya apa. Bukan kalimat ini artinya apa, tapi ini membunyikannya bagaimana. Gitu. Jadi kalau menurut aku, tadi ingat yang saya bilang, bahwa anak itu akan menambah vokabularinya bukan karena dilatih, tetapi dilatihnya adalah dilatih bagaimana membunyikan kata-kata itu dengan tepat dan benar. Jadi sekarang beberapa sekolah swasta yang saya lihat, dia sudah tidak mengajarkan anak membaca di TK, tapi di TK diajarkannya setiap pulang sekolah dia harus mengatakan kemarin misalnya. Oke, udah bisa. Besoknya kata-kata lain. Misalnya kata apa? Rumah. Nah, jadi hanya satu kata. Ya sekarang nggak satu minggu 7 hari kan. Jadi dia 1 minggu bisa dapat 7 kata. Makin banyak kata yang dia kuasai, semakin mudah dia mengucapkan kata-kata yang harus dia baca. Mudah-mudahan terjawab ya Bu.
Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, silahkan Alfa atau orang tua yang mendampingi ya untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas? Selan Baik Bu, terima Oke. kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Gema atau mungkin orang tua yang mendampingi. Setelah itu kita akan kembali menjawab mungkin pertanyaan dari Ibu Yuti ya dari arah Indonesia. Ibu, oke saya bacakan pertanyaan dari Gema dulu ya. Ibu, yang manakah lebih baik dipelajari terlebih dahulu oleh anak-anak usia dini? Belajar membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau apakah bisa bersamaan? Terima kasih. Oke. Kalau ibu mau melakukan bersamaan, maka harus ada 2 orang. Jadi, misalnya, bapaknya bahasa Inggris, ibu bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh ibu melakukan komunikasi dengan 2 bahasa. Kenapa? Irama ibu kan didengar oleh dia. Kan tadi aku bilang ada fonem. Dan itu ditangkap sama anak. Kemudian tata bahasa Inggris dengan tata bahasa Indonesia akan berbeda. Jadi jangan itu diberikan oleh 1 orang. Tapi ibu bahasa Inggris, bapak bahasa Indonesia, anak terserah. Dia mau mengembangkan yang mana. Itu akan otomatis dia akan mengembangkan yang mana. Jadi dulu siapa sih Mbak siapa ya yang lisensi Tumble Tots, dia mengajarkan anaknya 3 bahasa. Ibunya bahasa Mandarin, bapaknya bahasa Inggris, pembantunya bahasa Indonesia. Jadi anak itu kalau berkomunikasi dengan ibu bapaknya, ya ibunya tetap bahasa Inggris, bapaknya tetap ibunya bahasa Mandarin, bapaknya bahasa Inggris, ya tetap berkomunikasi. Dia terserah dia mau jawab apa. Tapi dalam kupingnya dia mendengar tata bahasa ibunya yang bahasa Mandarin, tata bahasa bapaknya yang bahasa Inggris. Jadi tidak boleh itu gabung. Sama, ini prinsip ini adalah dari disertasinya Ibu Samsunowiyati Ma'at. Beliau mempelajari 2 bahasa yang mengganggu pengertian anak-anak SD. Tapi bahasanya bukan bahasa Inggris. Tapi kan ada bahasa daerah di Indonesia. Jadi bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Nah, itu dicampur aduk oleh ibunya. Itu akan memunculkan kebingungan dari anak itu. Gitu. Jadi kalau mau pakai 2 bahasa atau 3 bahasa, itu per orangnya harus berbeda-beda. Bisa, Bu. Bisa. Hasilnya buktinya anaknya teman saya yang lisensinya Tumble Tots, anaknya bisa 3 bahasa sekaligus pada waktu dia dewasa. Oke? Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk Ibu Gema, Bunda atau Ayah, sudah cukup ya? Iya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuti untuk sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Seli. Maaf ya, jangan bosen. Sebab saya jarang bisa ketemu Bu Indun. Kebetulan nih Bu Indun, ada bukan klien sih ya, relasi saya WA-an terus saya bilang saya sedang Zoom, acaranya begini-begini. Akhirnya dia nitip pertanyaan kepada saya, tapi saya pikir ini cukup menarik. Jadi sejalan dengan kasus yang sebelumnya ini ya, jadi anak bagaimana harus ini. Nah, ini masalahnya adalah minat baca. Apakah kita boleh mengarahkan anak dalam minat bacanya seperti yang kita harapkan? Oh, anak saya harus bisa ini, harus paham ini, atau harus berminat kepada hal ini. Karena begini, kasusnya dia itu adalah si anak itu ketika dibawa ke toko buku, mesti buku komik yang dipilih. Komik gitu. Sampai ibunya bilang, jangan yang ini supaya kamu latihan baca. Dan dia tidak mau membaca seperti apa yang tertulis di situ. Dia ngarang sendiri aja bacaannya, bahasanya gitu loh Bu Indun. Bahasanya tuh bahasa sehari-hari dia, bukan baca tulisan buku.
Kemudian yang dia lakukan adalah dia membuat komik yang serupa dari apa yang sudah dia baca. Dia membaca, terus dia ngambil ngomong sendiri, dia bikin tuh komik menurut bahasanya dia gitu. Nah, apakah ini harus dicegah, dilarang, diarahkan, atau biarkan dia berkembang, Bu Indun? Karena ketika disuruh baca benar-benar, dia mah diam aja membaca dalam hati gitu. Tapi ketika tidak ada yang memperhatikan, dia ngomong dengan komiknya itu menurut versi dia, tapi dia tuangkan di dalam gambar yang dia buat. Nah, jadi gimana ya mengarahkan potensi ini, saya bilang sih ini potensi gitu. Tapi kan kalau bisa diarahkan dan itu kan mengembangkan secara optimal gitu loh kemampuannya. Gimana ya caranya yang baik supaya dia tidak merasa dipaksa gitu. Oke. Hmm, Terima kasih Bu Yuti. Ini bagus banget ya hmm, pertanyaannya. Sebenarnya kalau orang itu membuat komik, orang pintar kan ya? hmm, Karena ide-ide pikirannya untuk dia memvariasikan gerakan atau apapun, obrolan atau apapun, itu kan luar biasa. Jadi itu sebenarnya dia orang pintar dan kreatif. potensi ya. Ya. Hmm, Sekarang yang membuat dia minat bacanya teh kenapa? hmm, Karena membaca itu kan mengurutkan antara satu kata dengan kata yang lain. Kalau dia fokusnya mudah terganggu, dia nggak suka baca. hmm, Tapi idenya jalan terus. Maka dia carinya komik hmm. yang bisa membantu pengertian dia. Saya pernah dapat anak seperti itu, Bu Yuti. Oke. Dia sudah kelas 1 SMP. Si ibu datang dengan marah-marah. Terus saya nanya, Bu, nilai dia bagaimana di sekolah? Bagus, Bu. Kenapa bisa bagus? Orang dia nggak bisa baca. Dia nggak mau baca. Ya karena saya bacain. Kenapa tuh ibu mau bacain? Saya ngomongnya kan gitu. Kenapa ibu mau bacain? Ya jelas anak-anak namanya juga pasti mencari yang mudah gitu ya. Ya. Nah, tapi gerakan dia yang memang tidak bisa fokus. Banyak bergerak. Sehingga dia males matanya untuk mengurutkan, melihat satu kata demi kata yang harus dia baca. Jadi yang kita perbaiki adalah bukan kita paksa dia harus baca, tapi yang kita perbaiki adalah pengamatan dia. Pengamatan dia dengan cara waktu itu sih sama kita digulingin ya badannya. Pokoknya di TFH lah waktu itu. Sehingga akhirnya anaknya menjadi lebih tenang dan akhirnya dia bisa membaca sendiri. Sampai ibunya terkaget-kaget, akhirnya ibunya tidak membacakan lagi. Dilepas, pertama-tama dilepas, tapi saya bilang, Bu, hati-hati, dilihat. Gitu ya, artinya dilihat, kita tanya dari apa yang dia baca supaya dia lebih semangat lagi. Terus suatu saat ibunya datang ke saya, kemudian dia mengatakan, Bu, saya sudah bebas. Dia bilang gitu. Artinya saya lepas anak itu, dan dia bisa membaca, dan ternyata nilainya bagus. Bagus. Jadi nilainya tetap stabil gitu ya. Jadi Bu Yuti, untuk membaca itu memang kita harus bisa fokus. Karena kalau tidak fokus, itu membuat dia capek matanya. Jadi matanya emang capek. Nah ini yang suka tidak disadari oleh orang tua. Selalu menilainya males. Minatnya tidak ada. Kayak misalnya nih, waktu itu ada anak ITB gitu loh. Saya tanya, dia mau DO. Jadi pertanyaan saya, kamu sehari berapa jam membaca? Nggak pernah. Bayangkan anak ITB nggak pernah baca. Oke, kalau gitu dalam 1 minggu kamu belajar berapa hari? Nggak pernah. Oh, kenapa yang membuat kamu tidak pernah mau membaca? Nggak tahu. Akhirnya saya kasih bacaan, dia cara membacanya gremeng. Nah, berarti setiap kali dia pasti malas membaca karena apapun yang dia baca dia tidak akan paham. Diperbaiki.
diperbaikinya dengan cara ya dia dilatih untuk fokusnya supaya bisa membaca dengan baik. Gitu. Jadi belum tentu minat yang jelek itu disebabkan dia malas. Sejak itu saya tidak pernah menilai orang itu negatif. Tapi saya cari tahu yang membuat dia jadi malas itu apa. Oke, reaksinya malas. Tapi saya tidak negatif dengan mengatakan emang dasar dia malas gitu. Bukan. Tapi saya cari tahu apa yang membuat dia malas. Dan kalau memang matanya capek, ya pasti malas. Jadi ya kita perbaiki yang menghambat dia untuk bisa munculnya minat membaca. Gitu Mbak. Ya. Ya, jadi tolong dijawab. Ya. 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 Udah Ya. sama Ibu. Tapi begini Bu Indun, masalahnya adalah sebenarnya asal muasalnya dikasih komik-komik, diperkenalkan buku komik itu, si ibunya itu ingin menghindari anaknya mainan HP terus, gitu loh. Main game dia, megang HP terus. Nah, ketika anak itu menemukan komik yang ternyata bisa dia komunikasi dengan komik itu, memang perhatiannya kepada HP sekarang makin berkurang gitu. Hanya kok terus jadi bablas nih ya gitu. Dia bingung. Begitu Bu Indun. Oke, mulainya dari HP itu kan sebenarnya orang tuanya juga ya. Iya, supaya anaknya Aku anteng, repot, nggak berkelahi sama adiknya kayak gitu-gitu sih. gitu kan, mulainya Iya, begitu. iya. Tapi pada faktanya itu masih bisa diperbaiki Bu Yuti. Hmm, Jadi main HP makin lama harus dikurangi iya, atau iya. dia diberi suatu aktivitas. Gitu. Hmm, Pasti akan berkurang nanti main HP. iya, iya. Nah, kalau udah main HP-nya berkurang, tapi ini jangan dihilangkan dengan dia membuat komik. Iya sih, Gitu. makin bagus. Nah, itu kan kreativitas dia makin tinggi Mm-mm. kan gitu. Jadi Mm-mm. itu jangan dikurangi. Dan ide-ide kreatifnya itu harus menjadi sesuatu yang Dipupuk produk. ya, dipupuk. Iya, Jadi ibunya harus berpikir gimana dia harus bisa iya. mengembangkan komik produktivitas anaknya itu Hmm, supaya lebih tinggi gitu. oke, oke. Ya. Ya, makasih ya Bu Indun. Terima kasih banyak Bu Yuti dan Bu Indun untuk diskusinya. Wah, di sini sudah 1,5 jam ya kita berdiskusi dan juga membahas mengenai cara untuk meningkatkan ya mengasah kemampuan literasi gitu. Nah, mungkin dari sini saya buka satu kesempatan terakhir dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin sudah tidak ada ya. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, mungkin kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan bahwa kita sudah mengikuti webinar kali ini, mengasah literasi menggapai prestasi. Nah, oke, silahkan dibuka untuk kameranya Bapak dan Ibu. Ya, tunggu, boleh. Silakan dibuka dulu kameranya. Baik, saya beri aba-aba ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di halaman selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mungkin Bu Indun ada pernyataan terakhir, closing statement untuk pertemuan kita kali ini atau pesan bagi Bapak Ibu dan sahabat Kuart. Silakan, Bu. Oke. Jadi sekali lagi bahwa kemampuan anak itu berbicara dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan membaca itu bukan dilandasi oleh sedini mungkin anak itu diajarkan membaca.
Karena membaca itu sama dengan berbicara. Anak bisa berbicara kalau dia mempunyai kemampuan mengucapkan kata yang banyak. Nah, oleh sebab itu, latihlah anak itu untuk berbicara berbagai macam kata. Gitu ya. Oke? Sekali lagi jangan dileskan ya. Jadi usia 2 tahun itu jangan dileskan membaca gitu ya. Nggak ada gunanya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Saya banyak, mohon Bu. maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan pada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indun sebagai narasumber dan juga Dwi Payana berkat kerjasama Kuak dengan Dwi Payana kali ini untuk event kali ini yaitu webinar Ngobras mengasah literasi menggapai prestasi ini bisa terlaksana. Terima kasih banyak untuk Ibu dan tim dari Yuk. Nah, terima kasih juga untuk peserta semua yang hadir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya acara dan terima kasih banyak. Semangat semuanya. Yuk. Bu Meli, dadah. Sampai ketemu. Yuti. Yutiku, sampai ketemu. Makasih Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Saya leave meeting ya. Silakan dulu. Dadah. Bye. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah.